Salam dan selamat sejahtera buat semua saudaraku di mana saja berada. Seperti biasa, ketemu lagi di dalam konten Empu. Yang pastinya tetap kita berkisar pada saat ini tentang masalah Mandau. Dan Mandau ini begitu banyak sekali permintaan atau request dari saudaraku yang bertanya seputaran tentang hal ini. Nah, jadi saya Empu Glol tetap berusaha untuk menanggapi atau menjawabnya sesuai dengan kemampuan serta kebisaan yang saya miliki. Tetapi kalaupun seandainya itu tidak tepat, kurang pas menurut saudaraku, mohon maaf sekali, karena setiap orang meski sesama Dayak kadang-kadang ada perbedaan. Nah, justru di dalam perbedaan itulah yang membuat kita saling menghargai dan menghormati. Begitu juga dengan saudaraku yang non Dayak. Nah, jadi tetap konten yang Empu buat selama ini yang pasti itu ditujukan kepada saudaraku yang kepingin belajar tentang Mandau, khususnya Mandau tempilan atau juga Mandau kerja. Nah, jadi konten ini tidak ditujukan kepada saudaraku yang sudah mahir, yang sudah bisa, yang sudah biasa, yang ahli menempa, yang memang hidupnya seperti Empu puluhan tahun membuat Mandau. Kita tidak pernah mengajari orang yang sudah ahli, yang sudah bisa. Mohon maaf jikalau seandainya mereka ada menonton di konten Empu. Salam hormat dan Empu sangat menghargainya. Dan tetap seperti biasa Empu selalu artinya bersinergi dengan saudara-saudaraku yang lain dengan menghargai serta menghormati perbedaan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang masalah Mandau, yaitu Empu, bisakah Mandau ini dibuat dengan besi lainnya yang bajanya lebih bagus umpamanya? Nah, jadi menurut saya Empu Glol sesuai dari pada pengetahuan orang-orang tua kami pendahulu daripada Empu yang membuat Mandau, sebenarnya itu tidak ada masalah. Yang penting kemampuan si pandai besi, kemampuan si penempanya. Mampukah dia menempa besi sekeras ini seumpamanya? Karena penempa kita pada umumnya Dayak itu secara tradisional. Kenapa memakai arang? Kita bukan sistem kayak di luar negeri yang pengapiannya, yang perapiannya mencapai berapa ribu derajat Celcius. Nah, itu bahkan besi aja bisa leleh. Nah, hal ini juga kita lakukan dengan cara memukul, memakai tenaga, bukan mesin. Nah, kalau mungkin memakai mesin boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi jikalau memang ada saudaraku dari penempa lain yang mampu menempa bilah besi yang begitu keras bajanya, bukan main, artinya mempunyai kemampuan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Semakin keras semakin bagus, lebih mantap, seperti itu. Itu menjawab request dari saudaraku. Terus untuk Dayak Benua sendiri seperti apa Empu, pengetahuan Empu di dalam pemilihan bilah besi yang bagus? Di dalam pemilihan besi yang bagus, kalau kami Dayak Benua umumnya dari zaman sebelum saya, nah itu orang tua-tua terdahulu, mulai dari zaman besi purut, zaman besi batu, zaman wajah pirak, sampai kepada zaman besi per. Nah, itu besi per, dan sampai saat ini ada yang memakai bar singso, ada yang memakai bearing. Nah, pada umumnya kita atau kami di kampung Dayak Benua hampir keseluruhan, boleh saya berani mengatakan hampir keseluruhan, besi saat ini menjadi pilihan kita di dalam membuat Mandau. Hampir-hampir kita tidak menggunakan besi lain. Kita memakai besi per mobil truk, per mobil strada seumpamanya saat ini. Pokoknya per mobil. Nah, itu yang kita pakai. Selain per mobil, apalagi Empu, bisa saja memakai bearing, nah, juga bagus kualitasnya. Atau ada juga yang memakai bar singso. Tapi yang paling sering dan paling umum di kampung-kampung Empu yang ada, khusus dataran Dayak Benua maupun Dayak Tunjung ataupun Dayak Teboyan,
yang ada di Kabupaten Kutai Barat, itu kita memakai permobil. Itu bukan berarti besi lain tidak bagus, bagus. Itu. Kenapa Kompu tidak memakai besi lain? Karena besi permobil ini paling mudah didapat, itu salah satunya. Kedua, di dalam teknik pemukulan atau kekerasan besinya juga memadai dengan tenaga kita yang ada. Serta proses pengapiannya juga kita memakai bara kayu ulin, itu sudah cukup bagus dan panasnya sudah pas. Selain itu, di dalam cara penyerpuhannya jarang sekali meleset, meski ada meleset, mohon maaf, meski ada meleset tetapi jarang sekali. Itu rata-rata bagus. Kemampuan untuk besi per ini, ulin dia makan di situ, kayu-kayu besar dia mampu menghadapi itu. Jangankan paku, besar daripada paku aja putus kalau menghadapi besi ini. Tergantung tukang ahli serpuhnya saja yang menentukan. Nah, itu untuk menjawab request dari saudaraku yang bertanya gitu. Dan ada satu pertanyaan lagi dari saudaraku, ini terlepas daripada masalah mandau. Saya rasa untuk masalah mandau tadi mungkin sudah terjawab buat saudaraku. Mudah-mudahan menonton konten Empu ini. Jadi ada saudaraku yang bertanya, Empu, saya ini bukan orang Dayak, saya ini orang Jawa. Nah, pertanyaan seperti itu. Salam hormat buat semua saudaraku yang ada di Jawa atau di mana saja. Empu tetap menghormati itu. Tidak membedakan suku. Seperti itu. Kita sama saja adalah manusia biasa yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Meski bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita adalah manusia yang sama. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan saudaraku ini, bisakah saya suku Jawa menjadi orang Dayak? Nah, ini. Sebenarnya yang menjadi suku ini, kalau kita suku Jawa mau jadi suku Dayak atau suku Dayak mau jadi Jawa, tetap nggak bisa saudaraku, terkecuali dia ada titisan darah dari ibu, titisan darah dari ayah. Ini ada bahasa di dalam mungkin kedokteran, bahasa apa aku tidak tahu, yang pastinya itu berhubungan dengan gen itu. Jadi tetap itu tidak bisa menjadi suku lainnya, tetap kita adalah suku itu. Tetapi meskipun kita lain daripada suku Dayak seumpamanya, kalau kita dari kecil tinggal hidup bersamaan dengan orang Dayak, kemudian kita mencintai budaya Dayak, itu nggak ada masalah, sah-sah saja. Banyak orang Jawa memakai mandau kok, nggak ada masalah, biasa saja. Penggunaan mandau juga mereka tidak dengan orang Dayak itu sama, nggak ada bedanya. Mengasah mereka pintar, bahkan ada orang Jawa juga bisa menempa bilah tebilan. Nggak percaya, boleh datang ke Kutai Barat, ada satu orang Jawa yang mantap tempatnya membuat bilah tempilan, dan kami juga mengakui hal ini. Itu meski bukan orang Dayak, tetapi bagian daripada jiwanya itu adalah orang Dayak, seperti itu. Hanya dia lahir bukan orang Dayak, tetapi di dalam kehidupan kesehariannya adalah menjadi bagian daripada orang Dayak, seperti itu. Apakah Empu membedakan, apakah orang Dayak membedakan kalau dia bukan orang Dayak? Enggak, sama saja, kita tidak pernah membedakan. Itu meski dia bukan orang Dayak, sama saja itu adalah bagian daripada kita. Hanya titik kelahirannya saja yang berbeda. Itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku. Apakah saya atau kami orang Dayak, terutama orang Dayak benua, seumpamanya akan mengungkit-ungkit itu ketika dia bukan orang Dayak, membawa mandau, menjalani kehidupan kedayakan seperti Dayak aslinya? Enggak pernah. Bahkan kami menghormati dan menghargai mereka adalah bagian daripada kami yang menjalani kehidupan seperti orang Dayak. Yang ada banyak orang Jawa pintar bahasa Dayak, enggak ada masalah. Kemudian selain orang Jawa, ada juga suku-suku lain seperti saudara kita, suku Bugis yang ada di pedalaman, pintar bahasa Dayak benua, dan menjadi pembelian. Sering juga dipakai oleh orang Dayak kami untuk mengobati orang-orang sakit. Itu dia ahli di dalam belian. Itu papat, bara, segala macam bacaan mantra, itu nggak ada meleset. Nah, tetap kita boleh, artinya
menjalani kehidupan itu. Dan untuk mengaji kepada orang Dayak, ini sudah saya jawab tentang belian tadi. Boleh, nggak ada masalah, suku apa saja mau mengaji ilmu kepada orang Dayak itu nggak ada masalah, karena sesuai di zaman dulu seperti itu. Banyak orang-orang yang non Dayak kemudian berkaji kepada orang Dayak dan mempunyai ilmu tersebut, seumpamanya kayak contoh belian. Dia sering dipanggil ngobati orang sakit, dipanggil oleh orang-orang Dayak dan sembuh. Loh, terus gimana Empu, dia beda sukunya, beda leluhurnya. Ini bukan menyangkut masalah leluhur, ini menyangkut kepada mantra. Itu mantra yang diucapkan, karena setiap dia mengucapkan mantra itu pasti didasari atas dasar dia berkaji dengan gurunya siapa sih ini, seumpamanya dia akan menyebutkan gurunya. Mungkin kalau Empu akan membahas ini, masalah kaji mengaji ini terlalu panjang mungkin. Itu saudaraku yang kepingin belajar ini harus tutus dulu, bukan tutus kepada Empu, tutus kepada pembelian. Jika mau jadi penguara, tutus kepada penguara, itu lengkap. Itu supaya saudara tidak bingung, kok bisa seperti itu? Bisa. Nah, sekarang kita mau berkaji dengan orang Dayak masalah ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, tahan timpas, tahan tembak, tahan peluru. Mohon maaf. Itu kalau memang orang Dayak memilikinya, kita baik itu di zaman dulu atau zaman sekarang, bisa saja kita berkaji, bisa saja dia memberi. Tetapi kebanyakan ilmu yang sejenis semacam ini, mohon maaf saudaraku, biasanya susah kalau untuk dikaji. Kenapa? Terkecuali dia ini semacam jimat, semacam minyak-minyak, mungkin saudaraku bisa berkajinya dengan antang nilai sekian boleh. Tetapi kebanyakan ilmu semacam ini itu didasarkan oleh pertapaan. Orang-orang Dayak yang bertapa, orang-orang Dayak yang berlampah sampai ke Gunung Meratus sana, itu mendapat ilmu kesaktian, mendapat ilmu kanuragan. Ini nggak bisa dikaji. Ini dimiliki oleh dia secara pribadi. Jangankan orang luar di non Dayak, sesama Dayak aja nggak bisa mengaji ilmunya. Dan ilmunya akan dibawa mati lepas dari raga. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang Dayak yang sakti di zaman dulu, santer ceritanya panglima ini, tetapi pada saat ini penerus daripada ilmu tersebut orang sangat sedikit sekali yang memilikinya, karena ilmu yang didapat dari pertapaan itu. Nah, mungkin membahas ini juga panjang sekali. Nah, mohon maaf, meski Empu bercerita gini, Empu bukanlah orang yang berilmu. Empu juga mendengar, atau dari kecil Empu sering mengikuti cerita-cerita yang semacam ini. Itu jadi Empu tidak punya ilmu apa-apa, mohon maaf sekali. Dan tetap Empu tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya menjawab request permintaan dari saudaraku. Sebenarnya Empu nggak mau bercerita hal-hal yang menjurus kepada masalah ilmu ini. Itu karena bisa saja ada saudaraku beranggapan negatif terhadap cerita Empu, meski tujuan Empu ini adalah hal yang positif, hal yang nilai daripada sejarah itu tentang kehidupan orang Dayak seperti apa, nggak ada maksud apa-apa. Tetap Empu mempunyai maksud yang positif kepada semua saudaraku, siapa saja. Itu tidak pandang dia Dayak maupun bukan Dayak, ini hanya sebatas ilmu seperti biasa. Akhir kata, mungkin itu saja yang bisa Empu sampaikan. Lebih kurang Empu mohon maaf sekali kepada saudaraku. Seperti biasa, lidah tidak bertulang. Maksud kata menyampaikan sesuatu itu perasaan benar, mungkin saja salah didengar oleh saudaraku. Dan beribu-ribu maaf, Empu meminta maaf kepada saudaraku. Akhir kata, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.